surat laporannya Reza gitu loh. Ya seperti itu sih kejadiannya. Jadi kalau ada orang bilang Reza gini-gini, ya memang seperti itu betul kenyataannya. Oke, Reza Herlambang ini aku kenal tahun 2019. Waktu itu dia tiba-tiba DM aku kan pada saat aku viral-viral, suara aku yang terlalu merdu, yang terima kasih, yang sampai jangkrik orang pada mati, kata Bang Hotman Paris. Ya kan, tapi gue tetap pede ya kan, dan menghancurkan seluruh acara TV semua suara gue itu. Nah, setelah itu dia DM, "Beb, apa kabar, salam kenal, bla 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 bla." Dia mau bikinin aku lagu. Terus akhirnya janjian di apartemen, ya kan, ketemuan ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ngobrol masalah angka. Ngobrol masalah angka, kalau nggak salah waktu itu kita mau bikin project, udah deal angkanya, tapi tidak jadi karena aku sibuk banget. Nah, berapa bulan kemudian, akhirnya kita ketemuan lagi, membicarakan untuk project dengan angka yang udah deal. Duit udah ditransfer, ternyata lagunya kagak ada-ada, sampai berbulan-bulan. Waktu itu aku lagi sekolah nyanyi di Kaberta, ya kan. Setelah 3 bulan, 4 bulan aku kejar-kejarin terus karena waktu itu aku udah preskon di YouTube juga ada kedekatan aku sama Reza Herlambang. Kalian bisa cek di situ. Nah, kan waktu lagi viral aku sampai ngomong, "Iya, aku lagi mau dibikinin lagu nih. Coba kalian lihat cuplikannya. Aku dibikinin lagu nih sama Reza gini biar keren, suaraku apa bagus." Terus sempat sewa studio latihan vokal, duit dolar gue hilang, ya kan. Gak tahu siapa yang ngambil. Nah, setelah itu 4 bulan itu tiap hari aku teleponin Reza, alasan sakit, alasan ini, alasan itu. Padahal kalau kita orang bisnis kan harusnya profesional, karena duit udah masuk kan gitu. Nah, akhirnya dari situ ketika dikasih lagunya jelek banget, aku sampai bingung. Sampai Kaberta kok kayak gini ya lagunya. Akhirnya aku bilang dong sama Reza, gue nggak mau dong, gue minta balikin duit gitu loh. Dan kalau nggak salah waktu itu duit aku dipotong sama dia 10 juta. Itu pun aku berantem dulu sampai 2-3 bulan lah duit aku baru dikembalikan dan dipotong. Alasan kan udah ini, udah itu, udah ini. Jadi dari situ aku ngerasa, wah ini anak udah nggak profesional lagi. Itu satu. Kedua, ada juga teman aku yang laporin ke aku juga, aku baca juga chatnya, ternyata dia juga ngutang-ngutang juga. Pinjem duit 15 juta, 5 juta, sekian ke temanku. Sampai sekarang juga boro-boro dipulangin, ingat juga kagak, ya kan. Ya, yang ketiga ada lagi yang sekarang yang terbaru. Jadi kemarin di Hard Rock Cafe, waktu aku lupa itu setahun yang lalu, awal tahun kalau nggak salah, dia nyanyi di Hard Rock, ada aku juga. Aku ngedealin dia juga untuk nyanyi sama temenku. Dengan angka yang sudah oke, aku titip dong komisi, biasa kita kan teman-teman bisnis. Nah, ternyata dia juga direct langsung, ya kan, di depan aku berdrama. Dia bilang temanku belum transfer, ternyata mereka kerjasama, ternyata akhirnya temanku udah transfer. Tapi kalau menurut temanku, akhirnya ngaku ke aku, Rezanya bilang katanya udah jangan melalui BRB deh, soalnya BRB minta bagian juga, udah langsung aja ke aku. Nah, dalam 1 minggu itu aku dibikin kayak orang bodoh. Aku teleponin teman aku, "Beb gimana, kamu kan udah janji sama aku mau transferin Reza, tapi transfernya jangan melalui langsung ke Reza ya, karena aku pernah ada kejadian gak enak, nanti takutnya kembali lagi seperti itu." Aku bilang kan, aku kan jagain temen aku dong. Tapi ternyata Reza jelekin aku juga, "Lu jangan sama Barbie karena dia minta bagian gini. Nah, temen aku kepancing juga kan gitu, karena kan dia orangnya kalem, nice. Kalau ngomong kan kayak ho banget, tapi drama semua kan. Nah, terus akhirnya aku 1 minggu itu aku telepon Reza, "Ja, gimana? Kamu aku jadi nggak enak nih, temenku belum transfer." "Ya udah Beb, kamu urusin deh," kata Reza. "Iya kan, aku juga lagi perlu duit nih." "Ya udah, gimana caranya dia transfer?" Aku telepon temenku, "Aduh Kak, nanti dulu Kak, aku lagi ada keperluan anakku Kak," segala macam. Aku diombang-ambing sampai akhirnya aku berantem sama temen aku. Aku bilang, "Aku jadi gak enak loh sama Reza, kamu jangan kayak gitu dong, Reza tuh profesional." Segitu baiknya loh gue ngangkat Reza, tapi ternyata di balik itu Reza nyakitin aku, hianatin aku. Ternyata duit dia udah diterima, dan apa yang terjadi 3 minggu kemudian temanku telepon, akhirnya baru ngaku, "Kak, bener Kak kata kamu Kak, aku nyesel, aku udah transferin Reza." Lah, terus salah sendiri, kamu nggak mau dengerin aku kan bilang aku pengacara, nanti aku yang bikinin kontrak biar masuk rekening aku dulu, karena aku pernah punya kejadian gak enak. Aku nggak ceritain tuh detail kejelekannya Reza pada saat itu, tapi karena temanku mungkin merasa ya Reza ganteng, Reza ini mungkin terlalu percaya apapun itulah, dengan triknya dia seperti kayak ya udah dipercaya aja, ya sudah akhirnya
iya kak mau gimana ya kak, aku susah banget hubungin dia. Dan akhirnya dari awal tahun itu sampai dengan kemarin bulan Agustus baru dia bikin surat laporan, ternyata dia sudah masuk duit 69 juta. Nah, tadinya dia mau pakai aku sebagai kuasa hukum, tapi aku minta lo bayar gue mahal karena lo udah nyakitin gue gituin dong. Gue kalau duit receh I'm so sorry, ngapain, gue bilang gitu. Nah waktu itu aku nggak sempet angkat berita karena aku pikir kan gue paling males ngomongin orang kalau nggak ada bukti kan gitu. Ya udah, tiba-tiba kan sekarang lagi rame kan tentang dia, dan kalau dia dibilang penipu apa-apa ya gue sih setuju karena menurut gue memang banyak banget yang dia kerjain termasuk gue juga gitu loh. Dengan drama-drama kesusahannya, dengan drama ya intinya gini loh. Kalau lo bisnis sebagai orang profesional, di mana-mana ada lagunya udah jadi baru kita bayar. Kalau dia memang profesional. Ini enggak, belum ada lagu tapi dia minta bayar dulu. Sama semuanya juga begitu kan. Sekian puluh juta. Tapi ujung-ujungnya lagunya kagak nongol-nongol. Nah, orang kan dibikin ombang-ambing. Aku juga waktu itu udah preskon loh. Udah preskon di YouTube juga ada. Ternyata akhirnya apa? Berantakan, lagunya nggak sesuai hasilnya. Dan waktu itu kita minta balikin duit sampai berantem. Nah, ada manajernya itu siapa namanya? Tadi gue salah sebut tadi gue sebutnya Mbak Astrid. Ternyata bukan, ada yang gemuk tuh yang pakai jilbab, siapa sih namanya? Nah itu pun aku sampai marah-marah juga sama dia. Aku bilang, Mbak, lo kan sebagai manajer, masa sih Reza ada transferan dari temenku lo nggak tahu? Dan kita kan komunikasi setiap hari. Maksudnya kok tega sih kalian bohongin aku? Aku sampai ngomong kayak gitu loh. Karena kita ini kalau bisnis jangan sampai bohong-bohong, tipu-tipu. Nih dunia entertainment apalagi duit 60 juta doang bro. Iya kan, kecil banget harga diri lo, rendah banget. Duit 60 juta lo betrik kayak begitu, itu menurut gue sih udah nggak bener gitu loh. Dan akhirnya kan sekarang temanku melaporkan ke polisi. Sekarang katanya sudah udah panggilan 3 kali nggak datang. Sekarang lagi udah surat jemput paksanya sudah keluar. Sekarang lagi dicari. Tapi kan Reza ganti-ganti nomor telepon gitu loh. Jadi ya kita lihat aja nanti seperti apa gitu. Dan aku udah pegang surat laporannya Reza gitu loh. Ya seperti itu sih kejadiannya. Jadi kalau ada orang bilang Reza gini-gini ya memang seperti itu betul kenyataannya gitu loh. Jadi ya aku sih berdoa sama Reza, lu ketemu gue deh Reza, iya kan, syukur-syukur malam ini lu datang ke acara, gue pengen ngomong gitu. Harus gentle ya. Kita ini gini ya. Bodoh amat masa lalu lo, mau lo kaya kayak mau lo miskin kayak, gue nggak peduli. Tapi lo sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Jangan lo pakai drama ini, kesusahan ini itu ngilang sakit ini itu. Tapi duit orang lo terima semua, hasilnya nggak ada, kan sama aja nipu. Itu nipu nggak namanya, duit udah masuk tapi yang dikerjakan proyeknya nihil semua, ya kan? Sementara sekarang ada lagi korban temanku juga gitu. Ya ini aku harapkan dengan aku habis ngomong kayak gini buat korban-korbannya, karena banyak banget gitu loh. Yang termasuk temanku ada yang artis top ini aja banyak banget transferannya, gue lihat tuh chattingnya, dia belum mau buka suara aja. Mudah-mudahan habis ini gue telepon nanti kalau dia mau buka suara lebih bagus lagi. Karena memang udah lama sih sebenarnya kita menahan perasaan untuk nggak mau bicarain ini ya kan. Tapi kalau udah seperti ini ya udah sekalian aja dibuka semua aibnya gitu. Toh kalau gini loh, kalau lo emang orang baik, lo pasti nggak mungkin diomongin orang jelek. Contoh misalnya kayak gue diomongin orang halu ini terserah, tapi kalau kenyataannya hidup gue baik, gue jabatan gue tinggi di mana-mana, gue orang respect, kan beda. Itu kan dunia panggung, benar gak? Tapi kalau lo kan apa, di panggung lo kayaknya pencitraannya luar biasa, terzolimi, kayaknya lo jualan ini jualan itu, padahal lo tipu sana tipu sini, lo kena batunya kali ini, lo lihat aja nanti gitu loh. Ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan ya kalau omongan ini? Iya bisa dipertanggungjawabkan karena aku udah simpen surat laporan kepolisiannya juga kok, ini sudah ada. Ya kan ini juga udah ada. Tapi aku nggak mau ini dulu ya, jangan di ini dulu. Ini sudah dilingkarin juga, total kerugian 69 juta. KBRB, gitu tapi dan akhirnya temanku ngaku, maaf ya Beb, ya gue yang salah, habis gue percaya gini-gini. Lo nggak bener juga, gue bilang. Kenapa? Kalau kita sebagai teman gini loh. Kita kan harus, orang bisnis itu jangan merusak link, jangan direct langsung, hargain siapa yang menjembatani kan gitu. Tapi kalau udah mau cari celah sendiri, merasa pede sendiri, ya udah kena batunya ya. Sekarang rasain kan lumayan duit 69 juta, akhirnya project nggak jadi, semuanya nggak jadi apa-apa. Ya sekarang akhirnya dia lapor polisi gitu. Tapi Kak, udah coba berusaha menghubungi? Kan dia ganti-ganti telepon, si Reza. Gua waktu itu sampai berantem, sayang nih
handphone aku baru ganti, jadi chatting hilang ya. Waktu itu panjang banget berderet, waduh. Kalau permasalahan ini gua angkat dari dulu mungkin udah enak banget sih. Cuman kan aku nggak mau sebenarnya aib-aib yang dan duit receh menurut aku yang kayak gitu kan malu-maluin 30 juta, 60 juta, 100 juta duit receh. Sekalian aja lo kalau mau ngembat tuh yang gede. Tapi kan pernah juga ngembat yang gede yang hampir 1 miliar yang katanya dibikinin video klip, fotonya hasilnya nggak sesuai. Itu juga kalau nggak salah ada anak anggota dewan kalau nggak salah. Itu pun aku juga dengar juga gitu loh. Jadi memang di dunia pertemanan tuh udah di blacklist sana sini. Makanya tadi ada Mas Agem Kiwi, gue sempet marahin juga. Ngapain lu dukung dia gitu, lu dukung orang yang benar. Bawa orang nggak benar nanti bahaya kan begitu. Akhirnya tipu sana tipu sini, utang sana, utangnya bererotan kali itu. Ya makanya mudah-mudahan kita lihat aja nanti siapa-siapa yang banyak korban. Kalau gue kan ngomong udah ada buktinya, jadi gue nggak takut gitu aja kan. Karena gue sendiri yang mengalami, ya kan udahlah dulu project gue nggak jadi, ya kan. Tanya Kak Berta lah gitu aja kayak gimana. Kan baru berani speak up ini setelah ramai nih, nggak takut dibilang pansos kan? Enggak, kalau pansos enggak, karena aku dari 2019 kan udah ada tuh video aku sama Reza Herlambang, malah kan di situ aku digosipin kedekatan aku sama Reza. Jadi sebenarnya bukannya pansos, karena berita gue juga lagi cetar kan, gue juga lagi keren-kerennya gitu, berita yang positif sebenarnya ya. Jadi kalau ini lebih kayak gini loh, lebih kayak biar masyarakat tuh tahu siapa sih sebenarnya. Sekarang kan masih simpang siur. Gue lihat kan komentar-komentar di YouTube, oh Reza kasihan, wah bener-bener, wah kayaknya mulia sekali ya kan, bawa-bawa Allah, bawa-bawa ini, padahal teganya minta ampun, ya kan. Kita kan duit kan kerja capek nyari loh, capek nyari duit untuk kerja gitu. Tapi kok dia tega diteleponin setiap hari, Ja gimana duit gue, ntar ya Beb, Ja gimana ini proyeknya, ntar ya Beb, ntar ya gue sakit, ntar ya. Dan dia masa bodoh banget gitu, bisa dia bermain dengan cara-cara seperti itu. Gue nggak ngerti gitu, ilmunya tuh hebat banget dan tetap cool, tetap tenang gitu. Makanya aku sih berharap kalau ada Reza, aku pengen ketemu sebenarnya gitu. Itu aja sih. Kak kenal sama Reza sendiri udah berapa lama? Udah dari 2019. Sebelumnya memang kita udah pernah kenal, udah lama, tapi nggak pernah intens berkomunikasi. Tapi circle-nya dia kan circle aku juga gitu loh. Itu yang pembuatan video klip itu sendiri gimana? Pembuatan video klip yang dia janjikan juga nggak ada yang jadi, orang lagunya aja katanya mastering Amerika ini itu kita transfer berapa dulu, gue transfer 30 juta kalau nggak salah. Ternyata bullshit doang gitu. Ternyata nggak ada, gue nggak ngerti. Makanya kan yang aku tahu dulu Reza itu kan profesional ya, tapi sekarang nggak ngerti mindsetnya kemana dan manajernya juga seperti apa. Gue nggak ngerti mereka kolaborasinya kayak gimana sehingga kok malah proyeknya nggak ada yang jalan, padahal tiap hari gayanya kalau kita ketemu kan kayaknya lagi sibuk banget, meeting soalnya ribet banget ini. Ternyata duit orang semuanya yang udah masuk nggak ada yang dikerjakan kan begitu kan, nggak boleh kayak gitu. Kak Berbi seemosi ini gitu untuk menceritakan pengalaman dikecewakan sama Reza ini, apa yang bikin paling sakit hati banget? Ya sakit hati karena aku kan itu aku udah sempet preskon tuh yang aku kedekatan sama Reza. Waktu itu kan aku udah publikasi juga, kalau aku nggak tahu tuh media mana di YouTube mungkin dilihat aku deket sama dia segala macam. Aku udah, ya pada saat itu punya, namanya kita udah bayar nih, ya kan udah bayar ya kita punya harapan dong, wajar dong kan kita produser ya kan. Udah punya bayangan ntar gue mau bikin video klip model gini, lagunya kagak ada, tarsuk melulu kan begitu. Cuman waktu itu kan mau dipublikasi juga ngapain gitu loh. Itu tahun berapa? Itu tahun 2020. Berarti sebelum Mapam ya? Kenalannya kan 2019 ya, akhir. Sebelum Reza lagi kolaps ya, berarti masih kalau dia collab ya? mah sebenarnya collabnya udah dari dulu. Berarti itu masih gaya? Nggak jaya juga, udah sengsara juga. Udah nggak ada duitnya juga. Berarti yang dia ceritakan saat ini semuanya drama, bohong. Jadi gini, kalaupun dia collab itu memang benar, emang dia collab, emang dia miskin banget, ya jatuh miskin segala macam lah. Tapi ada unsur pidananya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini yang harus orang pada tahu kan begitu. Kalau dia emang terpuruk, dia keuangannya hancur ya normal. Ya gimana nggak hancur lo kalau nipuin orang melulu? Dan orang kan nggak ada yang speak up selama ini gitu loh. Nah kali ini kan banyak yang speak up, jadi gue mendukung yang bilang dia itu penipu, gue mendukung yang bilang dia itu memang orang yang tidak profesional, karena aku pun dilakukan seperti itu terhadap aku juga. Sepengetahuan Berbi sebagai teman lah dulunya teman.
Dia mulai kolaps setelah Aku sih gini, karena kan kita di pertemanan kita udah mulai nggak suka ya. Jadi kemarin itu juga waktu gue lagi mau bikin garap project sama Reza juga, di circle kita kan diomongin, kan aku dijodoh-jodohin. Tapi kan akhirnya pada ngomong, janganlah Reza nih utang sama gue gini. Ya teman-teman udah mulai pada menjauh dari dia gitu loh. Dan dia juga kan nggak tahu gaulnya, nggak jelas kan. Dulu kan di partai ini gayanya selangit, ternyata orang di partai ini duitnya juga banyak yang begituin juga dengan proyek iming-iming nyanyi ya, nggak, ternyata lagunya nggak ada yang jebol ya kan, nggak ada yang seindah dulu kan begitu. Nah pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kalau emang kamu profesional ya udah dong, terima. Orang udah terima duit kan udah percaya dong, ya lakukan dong, kerjakan apa yang kamu bisa kan gitu. Kan katanya hebat tapi ternyata zong. Ya mendingan kayak gue, ya kan nggak banyak omong, tiba-tiba bikin video klip cepet, terserah mau dislike-nya ribuan juga emang gue pikirin. Yang penting gue punya karya, ini loh yang gue bisa. Gue pakai duit gue sendiri, gue nggak pernah nipu orang, mana ada laporan gue yang jelek-jelek. Paling cuma Barbie gini-gini, tapi sekarang kan bagus namanya. Pernah nggak ada Barbie nipu? Nggak ada. Gue sorry kalau duit harga diri. Makanya gue bilang, Reza, lo punya harga diri lah. Jangan lo dengan berkilah manisnya lo gini-gini, lo iming-iming cewek-cewek gitu kan, banyak banget yang pada mau bikin video klip sama dia. Pengetahuan Barbie nih, ada beberapa rekan artis yang aku sih belum tahu ya kalau rekan artis yang lain. Yang aku tahu ini kan baru temenku satu ini ya, aku nggak mau sebutin namanya karena dia juga kan nggak mau dipublikasi untuk saat ini gitu loh. Mungkin nanti ada saatnya dia nanti akan bicara gitu.